Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhtika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi, hari ini saya kedatangan dua orang tamu, di mana kedua orang tua itu adalah sang nenek dan sang ayah. Baru kemarin saja bahwa anaknya telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Kenapa saya angkat di YouTube Buya Helmi pada kali ini? Karena meninggalnya ini secara tidak wajar. Seorang ayah yang bernama Pak Agus menelpon saya karena kondisi anaknya itu sudah kritis dan dia sudah berkali-kali ke dokter ya Pak ya. Tapi menurut tim medis, dokter itu tidak menemui penyakitnya. Kemudian saya telah ternyata ada sesuatu gaib yang mengganggu. Jam 16. Padahal sebelumnya sudah buat janji untuk diobati 3 hari yang lalu. Pak Agus menghubungi saya, kemudian saya telah saya terawah. Kemudian saya obati dari jarak jauh, ternyata saya punya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bahwa anak ini tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena ruhaniyah manusia ada 3. Satu, ruhaniyahnya itu sudah dibawa oleh makhluk astral, ya, laknatullah alaih. Dan makhluk itu sudah membawa ruhaniyah, tinggal 2 ruhaniyahnya. Apa dampak dari tubuh seseorang? Kalau ruhaniyahnya yang satu itu sudah terbawa, maka secara otomatis badannya akan berdampak juga. Ingat, ruh itu urusan Allah. Kapan wafatnya, kapan meninggalnya, itu ada di tangan Allah. Manusia tidak bisa menduga-duga dan tidak bisa melihat. Tapi manusia bisa mendikte bahwa ruhaniyahnya itu masih ada atau tidak. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan sejarah. Mohon maaf sekali lagi, ini buat pengetahuan para sahabat Buya Helmi bahwa seorang anak yang masih di bawah umur atau masih belum akil balik, apabila tulang iganya renggang, maka itu harus diwaspadai karena gampang sekali makhluk astral atau jin laknatullah menempel di tubuh. Mari sama-sama kita mendengarkan cerita duka. Kita cukup bela sungkawa, tapi hal ini perlu kita publikasikan dengan tujuan supaya sahabat Buya Helmi dimanapun Anda berada waspada dengan tulang iga yang renggang. Itu saja. Ibu, mohon maaf sekali lagi, saya bukan membuat Ibu sedih, tapi supaya ini semata-mata untuk ibadah. Betul. Sebelum anak ibu yang bernama siapa? Mario wafat tepatnya kemarin jam 11, ya. Apa yang ibu alami? Yang saya alami Pak, wafatnya anak itu, dia sudah gemeteran dan tidak bisa bicara. Bibir ini pecah-pecah dan ini namanya gigi itu sudah mengancing, tidak bisa, udah mengancing, bukan getar lagi, mengancing, jadi udah terkunci. Diminumin apapun tidak ada masukan, ya. Siapa orangnya yang kayak seperti itu, kan cucu saya yang paling pertama, ya. Ya kita sih semua cucu nggak ada di beda kasih, ya, semua sama. Di waktu cucu saya kena kejadian, kena goib seperti itu, saya sempat kaget tuh. Kenapa ini seperti ini? Begitu. Terus seorang ayah Mario itu cerita tentang kenapa anak ini seperti gini. Iya mah, di waktu malam Senin itu,
malam Senin Mario itu nemuin Delman, dengar suara Delman. Menurut cerita almarhum. Almarhum, kelinting itu. Nah, si Mario itu membangunkan ayahnya. Ayah bangun. Mario dengan Delman, katanya gitu. Terus orang ayahnya Mario itu juga mendengar. Setelah itu udah hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, almarhum itu yang namanya Mario itu selalu dibayangin dengan setan. Ada Tapi dia melihat cerita sama ibu dan bapak ya, sama Cerita. neneknya, sama bapaknya. cerita. Jadi saya pernah nemuin Oma, ada orang gede di cucian piring. Ada juga merinding saya. Ada ketemu kuntilanak. Terus yang sering banget itu anak kecil. Terus dia bicara, ayah itu anak siapa sih? Kasihan tahu ayah gitu. Dia harus temuin sama orang tuanya. Oke, stop sampai di situ dulu. Yang saya tanyakan, apa sejak lahir Mario itu bisa melihat makhluk atau setelah dia mengalami gangguan ini aja dia bisa melihat makhluk? Ya, setelah ini. Setelah ini Dari dia jadi setelah lahir sampai dia umur 10 tahun normal 12 tahun normal ya. Normal. Nggak ada apa-apa itu. Tidak pernah melihat gaib. Setelah ya itulah menemuin Delman itu ya sampai wafat ini, jadi selalu diganggu dengan gaib. Sahabat Buya Helmi perlu diketahui bahwa dari cerita dari cerita neneknya ini, bahwa tidak wajar seseorang menemui sekalipun dia ada tulang iganya renggang, tidak wajar dan sangat-sangat tidak wajar jika seseorang itu melihat Delman. Delman itu identik dengan Pelabuhan Ratu. Dan penemuan Delman itu 3 hari sebelum wafat. Iya betul. Hampir ya, seminggu lebih. Kurang lebih hampir itu isyarat, sebenarnya isyarat. Nah, kita tidak menduga-duga apakah itu untuk apa. Yang jelas ini kematian yang tidak wajar dalam arti kematian gaib, dan ini bukan kena santet atau sihir, tapi ini ada sesuatu, dan juga bukan gara-gara tulang renggangnya itu tulang iganya itu renggang, kemudian jin itu gampang. Tidak. Kalau orang ketempelan itu mudah sekali diobati dan sangat sekali mudah. Insya Allah dengan ayat kursi 3 kali insya Allah itu sudah hilang. Tapi ini ada yang tidak wajar dan bukan ketempelan. Kita nyimak lagi ceritanya. Ibu berapa lama dia sebelum diobati dia kritis begitu? Sebelum diobati. Sebelum diobati dengan saya. Ya, Kritis yang semalam itu sambil ngorok sambil keluar reak. ya itu tadinya sih enggak. Berapa hari, berapa malam? Jadi itu doang hari. Oh, malam itu Iya, doang. malam itu terakhir Malam itu. Selasa, malam Rabu, 2 hari. Oke, sebelum Bapak kan Bapak 3 hari sebelum meninggal kan Bapak hubungi saya. Iya. Ya, itu keadaan almarhum Mario itu masih normal ya, Ya, setengah normal setengah enggak. tapi masih makan, Makan masih masih enak. enak. Cuma pada waktu mau tidur udah ngigo enggak jalan sendiri naik. Yang dimaksud setengah normal setengah tidak apa? Pas posisi tidur lah, udah pas tidur kadang-kadang bangunin. Ya. Tuh ada orang ngajak main. Makanya kalau tiap malam kunci itu saya kantongin tidur. Kadang-kadang nggak keluar, dia buka pintu naik ke atas. Berapa malam dia melakukan hal seperti itu? Hampir 2 hari 3 harian. Sebelum wafat itu Iya, dia. belum meninggal. Mungkin itu sebenarnya isyarat ya, isyarat gangguan dari beliau, bahwa orang tuanya itu sebenarnya harus waspada, harus terus ada nggak keanehan yang lain sebelum wafat, sebelum dia wafat? Kalau saya mah enggak. Karena lain itu aja membuat rumah lempar garam. Ya itu. Oh ya, Ya, yang saya. ibu Ya, suruh lempar garam bagaimana ya. ceritanya? Ya, seorang mantu saya itu datang ke warung saya. Mah, si Mario itu ngikut terus. Ya, saya buatin itu garam kasar, sampai di garam kasar saya bacain ayat kursi sama dengan asma Allah. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya, asma Allah ditaburin begitu, taburin udah mendingan oma, saya nggak diganggu terus. Selanjutnya
ya ini terusnya bapaknya. Kalau kita kan nggak Enggak, satu rumah. Iya. Apa yang Bapak Kalau saya lakukan? pulang, ya, Bapak pulang? selang jam 10-an lah. Saya kan kalau langsung nabur garam tuh, saya ngobrol-ngobrol sama anak saya. Aku kayak diajak ngobrol terus, ya, pikiran kosong, kumat ngikutnya enggak. Udah diajak ngomong, saja makan. Nah pas waktu ngantuk tidur, udah sepi, udah pada tidur anak saya semua, kebarin. Selang nggak nyampe 15 menit, dibilas lagi ada orang yang kayak orang marah gimana sih? Kembali ya. Ada orang yang nggak suka Ya, disirami kembali iya. dengan air 1 bak seperti itu. Iya. Jadi supaya sahabat Buya Helmi tidak bingung, ini bukan gaib yang nyiram itu garam. Iya. Ada seseorang seseorang. manusia Manusia. karena itu disebar garam sebagai mungkin isyarat bahwa kita melawan. Iya. Dia tidak senang dengan sebaran garam itu. Iya. Mungkin Di mana Bapak nyebarin Depan garamnya? pintu. Depan pintu. Selang berapa menit saya telepon mertua saya, "Ma, disiram air." Ya udah ntar jam 1-an sebar lagi. Maaf, tapi ini saya tebar lagi. Kesannya saya nantang lagi. Ada anak saya yang kecil lagi, ntar takutnya kena. Oke, setelah Bapak menyebarkan garam berapa hari sebelum almarhum wafat? 3 hari. 3 hari. Iya, 3 harian. Jadi mereka ini kalau saya lihat memang ada sesuatu yang aneh sih sahabat Buya Helmi. Ada sesuatu yang aneh yang mengakibatkan almarhum meninggal. Dan bukan ketempelan. Kalau Ibu tinggal di mana? Ya, Saya tinggal- satu kampung, cuma saya kan beda. Enggak, beda rumah. beda rumah Beda dan rumah, aku beda RW. tidurnya di kios. Ya dia kan Oke, Ibu ke rumah cucu Ibu itu sebelum almarhum meninggal, ada nggak keanehan? Keanehan sih, ya Dalam struktur tubuhnya, lagat-lagatnya ini. keanehan ya ada. di tubuh ibunya, Oh, udah buat ibu. Di tubuh aku tuh merinding. berinding. Terus saya anak itu almarhum itu saya bacain Anas, ya kan? Almarhum itu getar semua seluruh badan. Ya, orang berontak. Saksinya itu besan saya. Yang menyuruh baca-baca itu besan saya. Cobalah Bu, bacain apa kek sebisanya Ibu. Saya coba dong, Nah. sebisanya aku kan. Ya, saya bacain Anas aja. Soalnya kita kan kalau sebelum tidur dari kulhu sampai alhamdulillah itu kan kita selalu ya Pak ya. Iya. Selalu saya baca menitip diri kita kalau misalnya kita wafat kita sudah ada untuk pegangan apa namanya bekal gitu ya kan, kita juga kan udah tua ya. Kalau masalah ini sih karena Allah sih nggak apa-apa, yang penting jangan manusia yang membuat kita gitu aja. Saya coba menerawang ya, di rumah Ibu ada apa, kemudian tolong Auli terawang Ibu ini ada sesuatu yang aneh nih, di tubuhnya ini ada sesuatu yang aneh. Ini Karena perintah melawan itu ada di Ibu. Yang lain tidak ada reaksi untuk melawan. Perintah untuk melawan gangguan gaib dari seseorang itu dia marah sama saya. nah, ada dari Ibu. Yang lain bapaknya tidak ada reaksi. Ibunya juga almarhum juga nggak ada reaksi. Nah, itu perintah satu-satunya itu dari Ibu, dan mereka itu tahu bahwa Ibu itu bereaksi dengan penuh. Coba Ibu bereaksi ya, coba Ibu ya. Ibu santai, Ibu rileks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh Syarif. Assalamualaikum ya Rasul. Istajib. Assalamualaikum ya Rijal Baik. Assalamualaikum ya Qadar. Bismillah. Hadir semua. Apa yang Ibu rasakan? Setengah sadar Ibu. Ya, setengah sadar, cuman ya apa ya, tidak ada yang dibayangin apa.
Nah, saat ini saya membayangin dengan cucu saya aja. Sekarang ibu lupakan cucu ibu dulu. Insya Allah mudah-mudahan cukup ibu memberikan suratul Fatihah. Insya Allah cucu ibu semua. Ibu intikan bahwa cucu ibu itu sudah tidak ada dosa dan dia belum akil balik, umur 12 dan akhir jannah. Apalagi dia dizolimi oleh seseorang, sudah pasti itu akhir jannah. Dan sebagai tabungan ibu dan tabungan bapak. Gak dapat itu ibu. Dapat enggak? Kalau yang di tubuh ibu ini yang orangnya gede, hitam. Kalau yang ngejailin anaknya nggak jauh dari rumah. Ya, sekali lagi anak bapak itu ingat bukan gara-gara tulang iga yang renggang, tapi ada seseorang yang memanfaatkan cucu bapak. Untuk apa? Bukan cucu, Untuk anak bapak cucu dan saya. cucu ibu. Untuk apa? Untuk sesuatu hajat dia. Kekayaan. Ya, ingat. Jangankan engkau minta kedukuhan, itu merupakan suatu hukum Allah, sudah musyrik. Apalagi engkau menzolimi seseorang sampai dia mati. Ingat itu, wahai orang-orang yang sudah disesatkan oleh makhluk, yang sudah disesatkan oleh untuk mengumbar kekayaan. Ingat, kekayaanmu tidak akan abadi. Coba lepaskan di tubuh saya ya, Dek. Saya tarik ya, Bu. Ya, tarik. Ini ya, siap ya. Ya Rob, izinkan aku untuk mengambil. Assalamualaikum. Kamu pasti bukan jin muslim, jin kafir. Siapa? Ibu enteng nggak? Badan ibu enteng nggak? Karena jin yang sudah masuk kemari. Ya, ibu tanya silakan. Ini siapa ya? Jawab. Saya yang suruh menjaga Jaga siapa? cucu ibu. Kenapa sampai dijaga cucu saya? Saya suruh mantau dia. Siapa yang nyuruh? Dia tidak mau menyebutnya. Kenapa malu? Nanti dia marah. Buat persugihan ya. Iya. Buat tumbal ya. Iya. Berapa rumah dari rumah cucu saya itu yang mau pesugihan itu? Udah jauh. Berapa rumah kira-kira? Jauh dari situ. Mau dia. Saya tanya kenapa kamu mantau gitu? Kan cucunya sudah meninggal. Saya disuruh ditaruh di situ Supaya apa? supaya rumahnya selalu nggak enak. Nggak enak terus pindah. Iya. Sudah dapat hasil disuruh pindah Iya. supaya nggak ketahuan ya. Iya. Supaya nggak ketahuan persugihannya. Iya. Terus kamu dikasih makan apa? Saya bisa ayam itu ceker. Tuh. Dikasih ayam, dikasih ceker. Hmm. Kamu makan lahap ya? Iya. Sekarang perut kamu lapar ya? Iya. Kok nggak dikasih makan lagi? Enak dong yang melakukan persugihan. Belum saatnya. Hah? Belum saatnya. Belum saatnya. Oke, saya tanya. Kapan? Setiap kapan kamu dikasih makan? Malam. Hah? Malam. Berarti kamu termasuk jin yang makannya banyak dong? Rakus. Iya. Hah? Iya. Setiap malam? Iya. Di mana? Di mana disediakan? Ke rumah dia. Dekat rumah. Kamu lihat saya coba. Kamu mau minggat dari sini, dari tubuh ini, dari rumah itu, atau kamu mau saya binasakan? Dia mau. Nggak mau. Enggak. Berarti kamu menantang ya? Menantang sama saya? Cuma disuruh-suruh saja. Ya sekarang sudah, kamu balik lagi ke tempat dia. Di daerah mana sih dia minta persugihan? Banten. Oh, ada kereta kencananya. Iya. Jangan bohong kamu, saya gampar kamu. Daerah mana? Marah-marah dong. Saya nggak suka dibohongin. Saya tahu kamu bohong. Sebutkan daerah mana? Sebutkan. Saya gampar kamu kalau nggak jawab.
Mau? Jawab. Sebutkan. Sebutkan. Sebelum kamu sebutkan, saya juga udah tahu di mana daerah. Kabut. Adek jangan di pintu, adek. Takut. Ketakutan. Kabut. Oke, sahabat Buya Helmi, ada titik terang ya Bu ya. Betul. Tapi kita tidak mau sujud bahwa kematian dari cucu ibu dan anak ini dan anaknya Bapak Agus ini yang bernama Mario, riwayat dia umurnya 12 tahun. 12 tahun. Baru kelas Nah, baru Mau kelas 6 naik SD, kelas. mau naik. Ya, sungguh sangat Iya. tragis dan sungguh di luar akal sehat. Ada seseorang yang mau kaya, tapi modal kekayaannya dia buat seseorang menjadi sesuatu sesuatu untuk makan. Sesuatu untuk makan. Untuk makan apa? Ya untuk makannya dia, Jaminan. untuk jaminan. untuk jaminan orang lain. Ini orang aneh. Ya memang sih nggak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh, Bu. Jadi dia menyelamatkan keluarganya, tapi dia mencelakakan orang lain buat kekayaan sekejap ya. Nah, kenapa kita tadi ambil makhluk yang dituduh Saya. neneknya? Tujuannya karena neneknya dia ini punya tujuan. Anaknya sudah, cucunya sudah meninggal. Ternyata ada maksud supaya Hancur. keluarga ini nggak betah di rumah ini dan pindah. Itu solusinya seperti itu. Kalau saran saya lebih baik ini kita nggak usah ngomong-ngomong, ibu nggak usah cerita kepada tetangga, lebih baik bapak cari kontrakan yang lain dari jauh dari itu. Nanti anak bapak yang satu lagi kita periksa. Ya, kita periksa apakah ada dan rumah itu memang sudah padat. Ada pesan-pesan terakhir dari almarhum Mario sebelum ada. meninggal? Tidak ada. Di waktu hari Sabtu itu, dia datang minta makan sama saya. Datang ke rumah ibu, Ke neneknya. warung. Ke warung. Kan saya dagang kan. Oma, Mario pengen makan pakai ayam goreng. Gitu. Terus kan berdua nih kakak adik dengan si Caca. Saya bilang ya udah gorengin. Terus dua dong Oma, Caca enggak. Buat Mario aja satu. Nah anak itu rasain lo Caca nggak dikasih sama Oma, hanya Mario aja itu nih. Bikin terkenang saya. Jadi kembali ibu boleh merasa sedih karena itu sudah takdir Allah. Iya. Yang jelas Mario almarhum cucu ibu dan bapak sudah merupakan takdir Allah wafatnya seperti itu. Dan insya Allah jamin dia masuk ke dalam Amin. surga. Dengan ikhlas saya Pak. Kalau memang Iya, dijamin masuk harus. ke surga. Loh, wajib saya katakan jaminan. Kenapa jaminan? Mohon maaf. Ada 3 hal yang saya bilang jamin. Wallah, ya 3. Yang pertama, Mario belum akil balik. Betul. Orang yang belum akil balik, apabila dia wafat, maka surga Allah. Ya, surga Allah menanti. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya Mario almarhum itu sudah akil balik, dia meninggalnya dizolimi orang. Betul. Orang yang dizolimi orang sampai sakit, ya, maka dosa-dosanya itu akan diampuni sama Allah Subhanahu. Itu 2 faktor saja, apalagi ini belum akhir balik. Yang jelas, yang terakhir bagi saya, mudah-mudahan yang pertama, ibu ikhlaskan. Ikhlas sekarang ini Ibu karena ikhlaskan. saya dekat dengan Pak Ustadz. Jadi saya minta cucu saya disempurnain, kembalilah kepada Allah. Insya Allah. Asal usulnya Allah yang segala-galanya kan Allah ya. Saya hanya manusia biasa. Makamnya di mana? Kuburannya di mana? Di Kedoya. Kedoya.
kuburnya di Kedoya. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan ziarah ke makam. Apa? Nanti saya. Kalau minggu-minggu ini enggak ya, mungkin Hari Minggu mungkin ya, kalau hari hari minggu, biasa kita minggu bisa. ini jangan, minggu depan ya. Ya. Siap. Jualan dia. Ya, Siap. insya Allah. Kalau hari Minggu kita bisa siap. Ya, insya Allah minggu depan ya. Iya. Insya Allah nanti ibu tentukan apa, nanti saya dengan tim Buya Helmi akan menuju ke makam Siap. saudara almarhum Mario, adik kita Mario. Insya Allah mudah-mudahan waktunya pagi aja Bu ya. Pagi siap. Dan waktu kemarin penguburannya juga sangat lancar, sangat silih adem seperti kayak di surga. Saya kan merasakan sendiri, ya kan. Terus di tukang galinya orang buat dari apa ya? Dari kita ini suruh ngubur katanya untuk anak-anak. Ternyata kan 12 tahun pas sudah dewasa, jadi agak panjang. Ternyata kurang gitu. Jadi saya suruh gali lagi. Alhamdulillah dia mau. Setelah itu, Pak, tolong galiin lagi. Kita kan semua udah bayar dengan Bapak. Dan setelah udah selesai, saya jakatin jakat untuk Mario, Pak, untuk Bapak diterima dengan ikhlas. Dua orang. Terus yang doain juga saya jakatin di kuburan itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak untuk, masalah. untuk cucu saya itu. Bukan saya ngomong-ngomong untuk Iya. ini ya Pak. Itu merupakan gimana amal ibu karena kecintaan ibu sama cucu. Iya betul. Insya Allah mudah-mudahan kan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu awalnya niat. Iya. Ya, niat ibu untuk zakatkan, untuk beramal, untuk bersedekah ke pahalanya ke cucu ibu insya Allah. Karena anak itu kan masih tanggung jawab orang tua bagaimana mau ngamalnya. Iya. Amalnya kita kebaikan, Betul. dia baik. Betul. Kalau orang tua yang tidak nalar untuk mengamalkan cucu itu kan berarti kita tidak punya manusiawi. Iya. Berhubung saya sebagai nenek punya manusiawi ya kan, dan kita juga punya usaha, mudah-mudahan cucu saya itu mendoain saya usaha biar kembali lagi, biar untuk adik-adiknya sama keluarga kita, saudara-saudara kita ya, minta sama kepada Allah karena dia kan sekarang udah dekat sama Allah ya kan, seperti itu. Jadi saya minta doa semua itu kan karena Allah ya, semua itu karena Allah. Nah berhubung istilahnya cucu saya ini dekat sama Allah ya, mungkin ya mudah-mudahan dikasih jalan yang terbaik, diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita begini, sahabat Buya Helmi, ringkas cerita dari kedatangan Pak Agus dengan ini Mario almarhum, bahwa sebelum wafatnya almarhum Mario, Pak Agus ini sudah buat janji dengan saya kurang lebih pada hari Sabtu, dan saya mengiyakan pada hari Senin. Nah, ternyata mungkin ada gangguan, banyak godaan dari orang tuanya, sehingga orang tuanya lalai sampai wafat. Nah, pada hari malam Kamis, sang anak itu tiba-tiba koma. Komanya itu, ingat sekali lagi, bukan medis dan bukan apa-apa. Komanya karena gaib, sekali lagi komanya karena gaib. Nah, setelah diobati terapi dari jarak jauh melalui video call, ternyata sudah lebih baik. Tiba-tiba badannya seluruhnya dingin, dan akhirnya saya memutuskan untuk dibawa ke dokter supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau bapaknya datang kemari, sebenarnya bapaknya mau datang kemari untuk diobati, tapi saya punya keraguan bahwa ini ruhaniyah almarhum Mario itu sudah ada yang ngambil. Maka saya putuskan untuk bawa ke dokter. Ternyata sang bapak juga tidak membawa ke dokter atau ke rumah sakit karena bahwa Mario sudah wafat. Tepatnya wafat jam 9 malam ya. Iya, malam. Nah, diobatinya itu pada maghrib, kemudian saya hentikan setelah 7:30. Saya suruh arahkan bapaknya untuk ke rumah saya karena posisi saya masih ada di luar. Ternyata setengah jam saya meralat pulang supaya bapak ini jangan ke rumah saya karena ruhaniyah almarhum Mario sudah tidak ada. Itulah ganasnya gaib. Sekali lagi kita ambil suatu pelajaran bahwa
Allah nggak suka setiap manusia yang menduakan diri. Kalau kita susah, kalau kita sedang mengalami suatu hal, baik itu perekonomian, baik itu hubungan asmara, baik itu hubungan apapun, jangan meminta sesuatu kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memperkaya diri dengan maksud, mohon maaf, mengembalikan seseorang untuk dia menjadi kaya. Ingat firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah." Siapa yang melakukan suatu kejahatan, pasti Allah akan balas. Ingat, kita akan mati dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita buat dan apa yang kita lakukan. Ingat, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang pemuja syaitan, wahai orang-orang pemuja dukun, waspadai, Allah akan mengajab kamu dengan ajab yang sangat pedih. Kekayaan kamu hanyalah sementara. Hitungan Allah, kekayaan kamu hanya sedetik, tapi azab Allah akan abadi menimpa kamu. Segera bertobat, segera minta ampun, dan segera kembali ke jalan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat ya Bu. Iya, untuk masyarakat yang tidak mengalami seperti ini ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Iya, Pak Ustaz. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.